Banyak teori dan kepercayaan mengatakan bahwasanya jika seseorang terus muncul di pikiran, tandanya orang tersebut sangat mencintai kita. Ya, memang betul, dan saya juga termasuk orang yang meyakini hal ini. Tapi masalahnya, apakah benar seseorang yang kita pikirkan akan menjadi jodoh kita, atau justru sebaliknya? Ternyata jawabannya bikin kaget, dan mungkin akan membuatmu terus memikirkan hal ini. Penasaran untuk mengetahuinya? Oke, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, posisikan dulu diri kalian senyaman mungkin. Jika perlu, ambil cemilan atau minuman untuk menemani kalian selama menonton. Karena topik kali ini menarik untuk dibahas. Oke, mari kita mulai. Menurut kepercayaan spiritual dan teori resonansi, jika seseorang terus muncul di pikiran, tandanya orang tersebut sangat mencintaimu. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa seseorang yang sering muncul di pikiran atau seseorang yang terus kamu pikirkan ternyata tidak akan pernah menjadi jodohmu. Dan kabar buruknya, teori ini terbilang cukup logis, sehingga sulit bagi kita untuk menolaknya. Berikut ada beberapa teori dan perspektif yang bisa menjelaskan hal ini. 1. Perspektif spiritual, takdir dan kehendak semesta. Spiritualitas meyakini bahwa semesta bekerja dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Seseorang yang terus-menerus hadir di pikiranmu belum tentu menjadi jodohmu, karena semesta seringkali memisahkan kita dari hal-hal yang sebenarnya tidak baik atau tidak sesuai dengan jalan hidup kita. Kita boleh beranggapan bahwa dia cocok untuk jadi pasangan kita, namun semesta lebih tahu mana yang baik dan buruk untuk kita. Mungkin kamu merasa bahwa dia adalah segalanya, tetapi semesta memiliki rencana lain. Apa yang kamu anggap sebagai cinta sejati bisa jadi hanyalah bentuk keterikatan emosional yang belum matang. Ketika seseorang pergi atau sulit untuk dimiliki, itu mungkin cara semesta mempersiapkan ruang bagi seseorang yang lebih tepat untukmu. Untuk itu, percaya pada proses semesta berarti memahami bahwa apa yang kamu pikirkan belum tentu yang kamu butuhkan. Ketika kamu melepaskan, bukan berarti menyerah, tetapi memberikan jalan bagi takdir untuk bekerja dengan caranya sendiri. Dan jika dia benar-benar jodohmu, semesta akan menemukan cara untuk mempertemukan kalian di waktu yang tepat. Tapi jangan khawatir, banyak juga orang yang berjodoh dengan orang yang mereka cintai, termasuk saya sendiri. Dulu saya sangat mencintai seseorang, tidak heran saya juga sering memikirkannya dan berharap suatu saat Tuhan bisa mempersatukan. Tapi di sisi lain, saya tidak memiliki keberanian untuk mendekati dia secara langsung. Sedangkan seperti yang kita tahu, bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu, kita harus menyeimbangkan antara doa dan usaha, ya kan? Sebagaimana pepatah berkata, usaha tanpa doa sombong, dan doa tanpa usaha bohong. Tapi meskipun saya mengetahui semua itu, tetap tidak membuat hati saya tergerak untuk mendekatinya secara langsung. Akhirnya, saya memutuskan untuk merubah tujuan. Dari yang awalnya bagaimana cara untuk memilikinya, menjadi bagaimana caranya supaya bisa melupakannya. Setiap hari saya mencoba banyak cara untuk melupakannya. Mulai dari melakukan afirmasi, berdoa, hingga membaca buku. Namun, yang terjadi bukanlah saya bisa melupakannya. Justru saya semakin tergila-gila karena tidak sanggup menahan kerinduan dan cinta yang mendalam. Akhirnya, saya mulai menyerahkan semua urusan kepada Tuhan. Saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya, namun saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Kamu tahu apa yang terjadi? Setelah saya menyerahkan semua urusan dan percaya bahwa Tuhan Maha Penyayang, ajaibnya, orang yang selama ini saya cintai, sering saya pikirkan, datang sambil berkata, "Aku tahu kamu menyukaiku, tapi aku berharap itu adalah cinta, bukan obsesi." Singkat cerita, keluarga kami saling bertemu dan berniat untuk melangsungkan pernikahan. Karena memang sudah takdirnya, akhirnya kami pun berjodoh. Jadi, bagi kalian yang mungkin saat ini sedang mencintai dalam diam, jangan berkecil hati. Teruslah berdoa dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Semoga saja suatu saat kalian pun bertemu di pelaminan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Apakah kalian percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik? Coba komen di bawah. Atau mungkin kalian juga bisa menulis doa yang selama ini sering kalian panjatkan kepada Tuhan. 2. Perspektif hukum ketertarikan, Law of Attraction. Hukum ketertarikan mengajarkan bahwa pikiran kita adalah magnet yang menarik realitas ke dalam hidup kita. Namun, jika kamu terlalu memikirkan seseorang dengan energi penuh obsesi atau rasa takut kehilangan, yang kamu pancarkan adalah energi negatif. Energi ini justru menciptakan jarak antara dirimu dan orang yang kamu pikirkan. Karena sebenarnya, kamu menarik ketakutan, bukan cinta. Hukum ini bekerja dengan harmoni, bukan paksaan. Jadi maksudnya, jika dia memang jodohmu, energimu yang tenang dan percaya akan menariknya tanpa perlu kamu kejar. Sebaliknya, jika kamu memaksakan pikiranmu hanya pada dia, kamu menutup peluang untuk bertemu orang lain yang mungkin jauh lebih baik untukmu. Fokuslah pada memperbaiki diri dan mencintai dirimu sendiri. Karena ketika kamu berada dalam vibrasi yang positif, semesta akan mempertemukanmu dengan orang yang benar-benar sesuai, tanpa harus kamu terjebak pada obsesi atau rasa tidak cukup. 3. Perspektif psikologi, The Scarcity Effect. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, otakmu sebenarnya sedang terjebak dalam mekanisme psikologis yang dikenal sebagai scarcity effect. Ketika sesuatu terlihat sulit dijangkau, kita cenderung merasa bahwa hal itu lebih berharga daripada yang sebenarnya. Jadi maksudnya, teori ini lebih menekankan pada ilusi yang diciptakan otak. Saat memikirkan seseorang yang tidak bisa dimiliki, kamu mungkin mulai membayangkan bahwa mereka sempurna. Namun, kenyataannya, ini hanyalah cara pikiranmu menutupi fakta bahwa kamu sangat terobsesi padanya. Akibatnya, kamu mengabaikan kenyataan atau peluang lain yang sebenarnya lebih baik untukmu. Semakin kamu fokus pada seseorang yang tidak terjangkau, semakin besar resiko kamu kehilangan kesempatan dengan orang yang benar-benar cocok untukmu. Nah, dari sinilah statement bahwa mereka yang terus kamu pikirkan seringkali bukan jodohmu. Karena sebenarnya, pikiranmu hanya membentuk ilusi yang menciptakan kebahagiaan sementara, tetapi pada akhirnya bisa mengecewakan. Cinta yang sejati tidak datang dari obsesi. Cinta adalah tentang hubungan yang nyata, saling menghargai, dan saling memperjuangkan. Bukan hanya tentang siapa yang terus hadir dalam pikiranmu. 4. Perspektif realitas sosial, cinta bertepuk sebelah tangan. Dalam kehidupan nyata, cinta tidak selalu berakhir bahagia. Ketika kamu terus memikirkan seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama, itu bukan cinta sejati, melainkan harapan sepihak. Hubungan yang sehat hanya bisa tumbuh ketika ada timbal balik, yaitu dua hati yang sama-sama saling memperjuangkan. Seringkali seseorang yang kamu pikirkan mungkin bahkan tidak menyadari keberadaanmu, atau lebih buruknya lagi, dia tidak memiliki minat yang sama. Terus memaksakan pikiran padanya hanya akan membuatmu terjebak dalam ilusi, sementara kamu mengabaikan peluang cinta yang lebih nyata di sekitar. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan menerima kenyataan bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung pada seseorang yang tidak bisa mencintaimu kembali. Dengan melepaskan, kamu membuka ruang untuk cinta yang lebih tulus dari seseorang yang benar-benar menghargai dirimu. 5. Perspektif filosofis, apa yang kamu kejar akan menjauh. Dalam filsafat hidup, ada prinsip yang mengatakan bahwa semakin kamu mengejar sesuatu dengan keras, semakin besar kemungkinan hal itu menjauh darimu. Ini juga berlaku dalam cinta. Ketika kamu terlalu fokus pada seseorang, seluruh energi dan perhatianmu mengarah kepada mereka, sehingga tanpa sadar kamu kehilangan dirimu sendiri. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan atau dikejar dengan cara yang obsesif, karena cinta diibaratkan seperti menggenggam air. Semakin erat kamu menggenggamnya, semakin cepat air itu mengalir keluar. Jadi, jika seseorang terus ada di pikiranmu tetapi tidak mendekat, mungkin ini saatnya untuk berhenti mengejar dan mulai menerima. Biarkan hubungan mengalir secara alami. Jika dia memang jodohmu,
dia pasti akan kembali tanpa perlu kamu mengejarnya. Dan jika tidak, percayalah bahwa ada seseorang yang lebih cocok sedang menunggumu di tempat lain. Ingat, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Jadi, untuk kesimpulannya, ketika seseorang yang kamu pikirkan ternyata bukan jodohmu, itu bukan akhir dari segalanya. Semesta mungkin sedang mengarahkanmu kepada cinta yang lebih besar dan lebih sejati. Mungkin di awal kamu sulit menerima kenyataan ini, tetapi ini adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Cinta sejati bukan tentang siapa yang terus hadir dalam pikiranmu, tetapi tentang siapa yang hadir dalam hidupmu dengan tulus dan nyata. Percayalah, semesta tidak pernah salah dalam mempertemukan hati yang benar-benar tepat. Saat kamu melepaskan apa yang bukan untukmu, hakikatnya kamu sedang membuka jalan bagi cinta yang sejati untuk masuk ke dalam hidupmu. Ingat, kebahagiaanmu tidak tergantung pada satu orang. Kebahagiaan sejati datang ketika kamu mencintai dirimu sendiri terlebih dulu dan membiarkan cinta sejati menemukanmu tanpa paksaan atau keraguan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.